Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Wijaya, CGP Angkatan 9, asal Kabupaten Kuantan Singi. Pada video kali ini, pada modul 2.3 A.6 demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini tugas kami adalah membuat video coaching dengan teman sejawat, di mana video ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap supervisi adalah mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Tahap selanjutnya adalah tahap supervisi, di mana mencatat yang dilihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching, yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Tahap selanjutnya, tahap ketiga, itu adalah pasca supervisi, di mana kita menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching dan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Menanyakan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kuantan Singi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat dan observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Budi Wijaya dari SMA Negeri Pintar. Saya Elmita dari SMK Negeri 1 Pucuk Rantau. Dan saya Rosalina dari SMP 1 Memuntoa. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, Mbak Ibu. Nah, Pak, sebelum kita melakukan coaching nih, sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Yang pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini ya, Pak. Nah, pada coaching hari ini, khususnya akan saya amati itu dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, untuk pertemuan ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Nah, kemudian Pak, kita lanjut di pertanyaan kedua. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik itu yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya, indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan
atau memutuskan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya baik Pak ya, demikian dulu pra observasi kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching dengan coachnya. Terima kasih. Ibu. Assalamualaikum Bu Reza, apa kabar Ibu Alhamdulillah? Alhamdulillah, baik Pak Budi. Pak Budi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Bu. Saya dengar Ibu mau bercerita tentang apa itu Bu? Iya Pak, saya ingin menceritakan tentang permasalahan saya dari sekolah. Baik Bu, kita ada waktu 15 sampai 20 menit untuk menceritakan apa yang akan Ibu ceritakan kepada saya. Di sekolah saya ini Pak, itu saya melihat itu siswanya itu kayaknya rasa bosan gitu loh Pak, pada untuk belajar gitu kan di sekolah, karena saya mengamati ternyata rekan-rekan guru ini dalam pembelajarannya ini masih monoton gitu Pak, itu dengan cara ceramah, padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah gitu kan. Nah, misalnya ada infokus, terus di situ kan juga ada lapangan yang luas gitu kan Pak. Kemudian di depan sekolah itu ada danau, itu kan bisa dijadikan sebagai media pembelajaran gitu. Tapi rekan-rekan guru itu kayaknya tidak memiliki inisiatif gitu Pak untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah. Kemudian mereka tetap aja menggunakan pembelajaran yang itu aja Pak, sehingga banyak para siswa yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Baik Bu, berarti di sekolah ini masih banyak guru yang mengajar dengan pelajaran yang kurang bervariasi Bu ya? Betul Pak, pembelajarannya dengan cara ceramah gitu aja gitu Pak ya. Terus setelah saya lihat, saya tanyakan ke siswanya, mana nih pembelajarannya, ya gitu Pak, malas kayak gini. Mereka itu nggak antusias gitu belajar di sekolah gitu. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya itu ingin adanya perubahan gitu Pak. Bagaimana setidaknya terlihat aja gitu kan, ada perubahan di sekolah, cara pembelajaran di situ seharusnya itu lebih berubah sedikit mungkin Pak, dengan menggunakan metode-metode atau model-model atau pemanfaatan media yang ada di sekolah atau pemanfaatan sarana-sarana yang sudah disediakan untuk sekolah. Jadi menurut ini ingin ada perubahan ya, berdasarkan Ibu sendiri untuk merubah cara mengajar ya. Iya Pak. Nah, Ibu Reza, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan Ibu? Perubahan yang menuju ke yang lebih baik. Sepertinya penggunaan metode-metode yang bervariasi, terus pemanfaatan media yang ada di lingkungan sekolah dengan cara maksimal, gitu kan? Karena di situ kan sudah ada disediakan, tapi memang terlalu manfaat saja ya Pak. Jadi pembelajaran yang bervariatif itu biasanya ya ada gitu nampaknya Pak. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Ibu ya? Iya Pak. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu idealnya itu levelnya 10 ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu levelnya itu sudah sampai mana kira-kira? Ya mungkin kalau levelnya itu level 5 gitu Pak. Karena kan masih banyak yang walaupun ada beberapa guru yang sudah mengembangkan diri menggunakan memanfaatkan teknologi dari sekolah seperti PowerPoint atau seterusnya, sehingga sebagiannya ini ada juga kelihatannya begitu aja menggunakan ceramah terus-terus, tidak maksimal, tidak menggunakan sarana yang disediakan. Itu metodenya gitu aja gitu Pak. Baik Bu, kira-kira nih Bu, Ibu ingin ingin ada di level berapa? Sepertinya nggak yang terlalu banyak gitu ya Pak.
karena kita sedang berusaha nih, berusaha untuk adakan perubahan, walaupun tidak signifikan, setidaknya yang perubahan itu sedikitnya itu berada di level 7 aja gitu Pak. Karena di sini kan banyak guru juga sebenarnya pengen antusias, tapi ini cara bagaimana memulainya. Kalau sudah begitu, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan, pembelajaran itu seperti apa? Mungkin yang pertama saya akan diskusikan ya permasalahan dari itu semua kepada rekan-rekan itu Pak, yang mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran, kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan, terus melakukan monitoring, seperti itu Pak. Ya, melakukan monitoring ya Bu ya. Selain monitoring, Bu, mungkin yang pertama yang akan saya diskusikan itu Pak, itu permasalahan itu kepada semua rekan-rekan yang mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Kemudian terus kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, nanti saya akan melakukan adanya pendampingan. Terus ada melakukan mentoring gitu Pak. Seperti itu. Ya Bu ya, melakukan mentoring ya Bu ya. Iya. Selain mentoring, ya apakah ada strategi lain untuk melakukan perubahan di rekan-rekan Ibu? Sepertinya kalau ada biar ada mencapai skala yang besar gitu Pak. Itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan, workshop, atau biar semua guru tahu. Baik, kira-kira Ibu tadi ada mentoring ya juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk yang dilakukan itu yang mana itu? Kayaknya yang lebih prefer ke mentoring dulu ya Pak. Karena kalau yang mentor ini kan sasarannya yang ingin ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti itu sasarannya kan karena tuntutan dari sekolah. Dia pelatihan, tapi dia itu kan sebenarnya nggak ada dalam ada kemauan secara sendiri gitu. Saya pengennya melakukan mentoring itu yang benar-benar gitu, yang mau dia itu melakukan perubahan gitu. Baik Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Roza untuk melakukan mentoring tersebut? Saya punya teman, dia jago pamer IT. Jadi mungkin nanti bisa membantu saya, kita akan menyamakan konsep dulu Pak, mengenalkan PLT itu apa dengan Bu Titis juga nantinya kan, di situ akan dibantu, saya akan melakukan mentoring sehingga nanti sasarannya lebih banyak gitu. Baik Bu Roza, berarti nantinya Bu Roza akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan yang lain. Iya Pak, dengan teman-teman yang sefrekuensi. Iya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu. Dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan? Saya sedikit gambaran ya. Ini ya Pak, ada gambarannya bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah. Khususnya itu memberikan dampak pada rekan-rekan sejawat. Ini nanti adanya perubahan bagaimana menyampaikan materi kepada siswa. Jadi mungkin nantinya saya ambil itu kan, itu dengan cara mentoring gitu Pak. Besar ini yang saya lakukan dengan cara mentoring. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cita-cita lagi dari Ibu Roza sudah melakukan mentoring ya Bu ya. Mungkin kita tutup dulu sampai di sini ya Bu ya. Nah, kita mungkin nanti waktu kita ngobrol lagi. Terima kasih Pak Budi atas kesempatannya dan waktunya ya Pak Budi, yang telah mendengarkan cerita saya dan keluh kesah saya, sehingga saya nanti bisa menunjukkan dan membantukan saya untuk di sini. Terima kasih Bu, semoga kita bertemu lagi. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
melakukan coaching ya dengan Bu Roja. Nah, sebelum penutupan Kak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang diinginkan? Ya, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan ALPK, menanyakan tujuan, identifikasi rencana, aktif, aksi, dan tanggung jawab, sehingga anak tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Kak, nah menurut saya sebagai observer yang memperhatikan proses coaching tadi Kak, jadi antara Pak Budi dan Bu Roja sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Pak Budi sudah berusaha menggali dengan beberapa pertanyaan sehingga Bu Roja bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir ya Kak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru dilakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses ciptanya, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah itu ya Kak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Kak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Demikianlah hasil coaching kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan di sekolah kita masing-masing, baik sebagai coach dan coachee. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.